Kalau kamu punya teman yang skeptis tentang paranormal, tunjukin deh cerita ini. Sebelum cerita ini aku nggak percaya dengan hantu. Sejak kecil temanku bakal bilang, di dekat sekolah kita mereka pernah melihat kuntilanak, hantu anak kecil, bahkan pocong. Tapi aku nggak pernah percaya. Karena aku rasa selama aku nggak mengganggu mereka, mereka nggak akan memperlihatkan diri ke saya. Namun kejadian ini mengubah perspektifku. Ini adalah pengalaman lama yang terjadi di awal karir saya dan salah satu peristiwa yang membuatku jadi percaya tentang dunia lain. Aku pergi ke Jakarta untuk konferensi bisnis. Kami memiliki klien yang membuka booth di sana. Aku belum pernah ke konferensi ini sebelumnya, meskipun ini adalah salah satu acara yang penting untuk perusahaan di tempatku bekerja. Aku juga pergi sendirian dan belum pernah bepergian untuk pekerjaan sampai saat ini. Dipikir-pikir lagi, semuanya tidak berjalan dengan lancar dari awal. Penerbangan ditunda karena hujan deras dan aku harus menunggu. Sementara aku menunggu, agen perjalanan menghubungiku untuk memberitahu bahwa ada masalah dengan hotel tempatku menginap di Jakarta dan bahwa mereka perlu memesanku ke hotel lain karena ternyata hotel pertama sudah penuh karena lokasinya memang dekat dengan gedung acara. Mereka mengatakan bahwa semuanya akan diatur saat aku mendarat dan mereka akan mengirimkan info kepadaku melalui WhatsApp. Akhirnya aku naik pesawat dan kami lepas landas. Iya, penerbangan itu sangat buruk karena cuaca membuat perjalanan ini sangatlah seram. Tapi untungnya kami selamat. Saat mendarat, aku pun menghidupkan HP-ku dan aku menerima pesan dari agen yang memberi nama dan juga kode konfirmasi hotel baruku. Namanya Hotel M. Siapapun yang tahu Hotel M pasti tahu kalau hotel ini lumayan tua dan angker. Tapi bagi pecinta hantu, tempat ini pasti mereka suka banget. Meskipun sudah cukup tua, hotel ini populer karena tempat ini dekat dengan daerah kuliner. Jadi tentu saja aku senang. Kekurangannya adalah aku harus sering naik taksi karena jaraknya jauh dari pusat konferensi. Jadi aku naik taksi ke hotel dan ketika aku tiba di sana, cukup ramai dengan banyak orang yang ingin check-in. Aku pun mengambil barang-barangku dan antri. Saat aku berdiri di sana, seorang pria tua yang ada di depanku berbalik dan tersenyum padaku. Mengatakan bahwa selalu ramai di waktu ini setiap tahun. Aku pun mengangguk dan mengatakan bahwa aku bisa bayangin. Dia menggunakan ini sebagai isyarat untuk memulai percakapan dan bertanya padaku apa yang membawaku ke sana. Aku menceritakan padanya bahwa aku dipindahkan ke hotel ini setelah hotelku bermasalah dan bahwa aku datang ke sana untuk konferensi. Dia tersenyum dan aku bertanya kepadanya apa yang membawanya ke sana. Dia mengatakan bahwa dia dan istrinya datang ke sini selama bertahun-tahun. Aku mencari istrinya, tetapi saat antrian kosong, dia maju. Dia berada di depan dan tampaknya mengakhiri percakapan dan dia mulai check-in. Aku terus menunggu istrinya muncul, tapi ketika dia selesai dan mengucapkan selamat tinggal, istrinya nggak datang juga. Aku tersenyum dan mengucapkan hal yang sama padanya. Aku check-in dan pergi ke kamarku, yang ternyata tidak jauh dari pria tua yang aku temui di lobi. Keesokan harinya aku pergi ke acara dan ketika aku pulang sudah cukup larut. Aku pergi ke bar di rooftop dan melihat pria tua itu. By the way, buat kalian yang mau bisa kerja di luar kota, khususnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Cirebon, dan kota-kota lainnya, caranya gampang kok. Kalian bisa cari di Job Street Express. Pasti dapat kerja. Jadi buat yang belum tahu, Job Street Express adalah aplikasi atau website yang menyediakan berbagai pekerjaan semi terampil guys. Nah, semi terampil itu maksudnya buat pencari kerja yang nyari lowongan admin, kurir, barista, staf gudang, dan masih banyak lagi. Lowongan kerjanya dari perusahaan terbaik dan terpercaya. Kamu pasti familiar dengan Chatime, Sushite, JNE, JNT, dan hotel-hotel bintang 4 dan 5 seperti The Trans Luxury, Sheraton, Santika, Boga Group, dan masih banyak lagi. Kamu bisa banget nyari lowongan kerja perusahaan tersebut dari Job Street Express. Caranya itu, kalian tinggal bikin akun di Job Street Express, lengkapin data profil, cari loker yang sesuai kebutuhan kamu, terus udah deh tinggal klik lamar. Bikin akunnya sekali tapi bisa lamar berkali-kali. Mudah, terpercaya, cepat, dan gratis. Yuk langsung lamar posisi yang sesuai dengan kamu. Langsung klik link di description box ya.
Aku duduk dan bertanya apakah aku bisa memesan makanan. Mereka bilang bisa, tapi aku harus duduk di meja. Melihat pria tua di hotel mulai menjadi hal yang biasa sejak saat itu. 2 hari kemudian aku pulang dari acara cukup awal untuk duduk di luar dan menikmati pemandangan kota yang indah. Saat aku duduk, aku melihat pria tua itu di seberang meja dan masih belum ada istrinya. Aku mulai berpikir bahwa mungkin istrinya tidak ada. Aku duduk di sana sambil melihat menu, tetapi terus memandangi pria tua itu dan mulai memikirkan ide ngobrol dengan dia. Namun kemudian aku lihat dia menengok kiri dan kanan, seakan-akan dia mencari seseorang. Jadi mungkin istrinya berada di sekitar. Setelah sejenak, dia melihat ke arahku dan tersenyum. Lalu dia bangun dan datang ke arahku, bertanya apakah dia boleh duduk denganku. Karena aku tidak ingin bersikap kasar, aku mengatakan tentu. Saat dia duduk, aku bertanya di mana istrinya. Dia mengatakan, saya yakin dia ada di sekitar sini. Dia memperkenalkan diri sebagai Benny, namanya sudah diganti, dan bertanya apakah aku makan sendirian. Aku mengatakan ya, dan dia bertanya apakah dia boleh duduk bersamaku. Kami duduk dan berbicara tentang kehidupan dan apa yang kulakukan. Dia mengatakan bahwa mereka sudah datang ke sini selama 20 tahun dan bahwa ini adalah hotel bulan madu mereka. Yang terus bersirat dalam pikiranku adalah di mana istrinya. Aku tidak bisa membuat diriku bertanya langsung kepadanya, tetapi pertanyaan ini mengganjal di pikiranku. Kemudian setelah sekitar 1 jam, dia melihat ke arah pintu masuk dan mengatakan saatnya untuk pergi sambil tersenyum. Aku mengangguk dan berterima kasih padanya atas kebersamaannya dan dia kembali turun dengan lift. Aku selesai makan dan kembali ke kamarku. Keesokan harinya, aku pergi ke acara dan pulang pada sore hari. Saat aku turun dari taksi, aku melihat sebuah ambulans di depan. Dan ketika aku masuk, aku harus menunggu di lobi sementara mereka selesai. Aku bertanya kepada seorang anak buah hotel apa yang terjadi. Dan dia mengatakan bahwa dia kira seseorang telah meninggal. Aku merinding. Beberapa menit kemudian, aku pun bergerak untuk pergi ke lift. Dan ketika aku sampai di lantaiku, aku melihat kerumunan orang di lorong menuju kamar Pak Benny. Dan saat aku mendekat, aku melihat seorang petugas polisi sedang berbicara dengan seorang karyawan. Dan kemudian mereka mengarah padaku. Aku agak panik ketika petugas mendekatiku dan mengatakan bahwa dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dia menjelaskan bahwa pria tua di lorong samping telah meninggal dan karyawan mengatakan bahwa aku mengenalnya. Aku menjelaskan bahwa aku baru saja bertemu dengannya belum lama ini dan lebih akrab dengan dia saat makan malam semalam. Petugas polisi bertanya padaku tentang perasaan Pak Benny. Dan aku mengatakan semuanya tampak baik-baik saja, dia tampak bahagia. Dan aku bertanya tentang istrinya, dan dia tampak bahagia. Aku lalu bertanya ke petugas tentang istri Pak Benny. Petugas melihatku bingung, lalu menatap ke papan catatannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu Benny ada istri. Dan dia mengarahkan ke karyawan. Dia bertanya kepada karyawan dan mereka mengatakan bahwa dia tidak check-in bersama siapapun. Bahkan mereka sudah konfirmasi dengan menghubungi resepsionis. Seseorang kemudian datang dan mengatakan bahwa Benny telah memesan kamar itu setiap tahun selama 20 tahun terakhir. Dan istrinya meninggal 4 tahun yang lalu, tapi bukan di sini. Aku kaget karena dia tidak pernah mengatakan tentang istrinya yang sudah meninggal. Petugas berterima kasih padaku dan aku bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa iya, Pak Benny meninggal dalam tidurnya dan tidak ada tanda-tanda kriminal. Petugas pun pergi dan aku kembali ke kamarku. Kemudian aku pergi makan malam di rooftop bar hotel. Namun entah kenapa aku terus melihat ke kiri dan ke kanan mencari Pak Benny. Aku nggak tahu, itu aneh ya. Setelah makan malam, aku pergi ke salah satu bar di dekat hotel dan mendapatkan minuman serta duduk sambil main HP. Dari sudut mataku, aku melihat sepasang orang berjalan di depan. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku lihat aja gitu. Mereka menoleh ke arahku lalu tersenyum. Aku senyumin balik, mengangkat gelas ke arah mereka dan kembali bermain HP. Beberapa detik kemudian aku langsung menoleh ke atas lagi baru sadar, namun pasangan tua itu sudah hilang. Di samping perempuan itu adalah Pak Benny. Keesokan harinya aku pulang dengan pesawat. Aku belum memiliki kesempatan untuk kembali dalam waktu yang lama, tapi aku yakin mereka masih berjalan-jalan di dekat hotel dan menikmati bulan madu abadi. The end.